Swastiastu, Tiang Dewa Gede Pradana Yoga, biasa dipanggil Dewa. Umur Tiang 25 tahun, saya asli Buleleng, Kecamatan Busung Biu. Mengenai lukisan Ratu Niang di Pura Geria Tanah Kilap, itu kebetulan Tiang yang melukis sendiri, dituntun oleh pengempon Pura langsung, Gongojelit Mangku. Awal melukisnya itu dikarenakan seiring perjalanan Tiang juga ngaturangayah di Pura Geria Tanah Kilap, itu berdasarkan kekaguman Tiang kepada sosok beliau, hidup dari Ratu Niang Sakti, dengan bagaimana ulas asihnya beliau terhadap Tiang dan keluarga Tiang di rumah. Jadi kebetulan Tiang juga ada bakat untuk melukis, dan kebetulan dekat juga dengan pengempon Pura Gongojelit Mangku. Jadi saya mengimplementasikan bakat saya kehadap seni lukis tersebut, begitu. Itu kebetulan jadi di kedua belah pihak, jadi Tiang memang senang melukis, dan Gongojelit Mangku mengarahkan agar kenapa nggak coba lukis Ratu Niang seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu akhirnya terproses dan jadi lukisan Ratu Niang tersebut. Sebelumnya itu melukisnya sudah dari awal Tiang ayah sudah pengen lukis sebenarnya, cuma nggak berjalan seperti itu. Jadi dia harus melalui beberapa proses. Kalau di sini ada 3 proses, yaitu harus matur piuning dulu. Kebetulan proses kedua itu mulai proses melukisnya dan pembenahan, penyempurnaan, istilahnya perarainya ide bagaimana. Kemudian yang ketiga, setelah lukisan selesai itu istilahnya dipiuningkan kembali, diaturkan ke pura. Ini lukisannya setelah selesai, begitu. Seperti itu prosesnya. Lukis yang Ratu Niang ini totalnya sekitar 2 minggu kurang lebihnya. Tapi kalau awal Tiang pengen lukisnya ini udah dari awal Tiang pertama ngayah, itu 4 tahun yang lalu seperti itu. Cuma baru terrealisasikan tahun lalu, ya melalui 3 proses tersebut. Sketsa itu ada beberapa referensi istilahnya bagaimana sosok Ratu Niang ini, begitu. Jadi dari referensi tersebut dijadikan satu dan diambil yang mana yang terbaik seperti itu. Dan dari yang terbaik itu lagi disempurnakan oleh Gongojelit Mangku, di mana Gongojelit Mangku kebetulan pengempon di Pura Geria. Dia dipercaya seseorang yang istilahnya bisa mengimplementasikan bentuk perarainya ide. Jadi ya dari referensi itu dilukis, kemudian ada kesalahan itu dibenarkan lagi, bentuk mata, hidung maupun bibir, begitu. Makan waktu lama itu di wajah kebetulan, karena wajah itu kan juga selain sensitif, dia juga sangat mempengaruhi lukisan tersebut. Jadi kalau lukisan ini sih kebetulan ini gambaran secara umum gitu, Ratu Niang Sakti, sosok nenek tua, murah hati, ulas asih, selalu tersenyum, menuntun damuhnya, begitu. Jadi kalau melukis ya paling susah itu bagian di wajah, terutama mata, hidung, dan bibir, karena sifatnya sangat sensitif seperti itu. Dimana kita sayang sama Gongojelit Mangku, nggak ingin jadi istilahnya ada pro kontra ke depannya. Jadi ini merupakan gambaran umum sosok Ratu Niang Sakti. Jadi jangan anggap ini Ratu Niang seperti ini, begitu, tidak. Jadi karya manusia tidak ada yang sempurna, begitu. Jadi ya ini gambaran secara umum bentuk Ratu Niang Sakti, begitu. Bagaimana ide yang ulas asih selalu menuntun damuhnya, ya berwujud nenek tua yang selalu tersenyum membawa tongkat, seperti itu. Yang tidak ada sama sekali, itu prosesnya lancar-lancar saja karena ada 3 proses tadi, yaitu matur piuning, dimana kalau orang Bali percaya kalau sesuatu yang sudah kita istilahnya matur piuning itu pasti dilancarkan. Dan kalau kejadian yang di luar, maksudnya di luar logika, itu ada setelah lukisannya jadi. Jadi setelah lukisannya jadi itu saya kebetulan
istilahnya diberi limpahkan rezeki seperti itu. Seperti bisa renovasi rumah, bangun merajan, ada berapa paice juga rezeki dilancarkan, sehat seperti itu. Berbicara tentang taksu, jadi itu kembali lagi ke orang yang menilai seperti itu. Jadi kalau menurut lukisannya ini sudah diproses dengan secara benar, jadi beberapa orang menafsirkan ya memang lukisan ini memang kelihatan sekali auranya ide begitu. Banyak sih yang bilang, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang kontra mungkin ada yang bilang kurang gini, kurang gitu, kan itu tergantung orangnya masing-masing seperti itu. Jadi ya sebagian besar sih khususnya pengayah di pura itu banyak yang mendukung, dan Sungkara itu ditaruh di Pura Griya ya sama pengemban puranya, dan di sana juga tujuannya juga untuk supaya pemedak itu istilahnya mengetahui bagaimana sosok Ratu Niang Sakti begitu, lebih eling istilahnya kepada seluruh umat begitu. Kebetulan pas Antonio Blanco ke pura, dia bertemu dengan Gong Jilet Mangku. Kebetulan di sana ada kelihatan sudah dipajang lukisannya, dan beliau melihat lukisannya dan beliau kagum gitu lukisannya. Dan kita juga ada beberapa kopi lukisan Ratu Niang yang siapa tahu ada pemedak yang minat begitu, bisa istilahnya ditunas di pura sama Gong Jilet Mangkunya langsung, dan lukisannya itu salah satunya diberi ke Mario Blanco. Yang saya dengar dari Gong Jilet, dia sama keluarganya pas itu ke pura, dia melihat lukisan tersebut, dia bilang kagum, keluarganya juga lukisannya hidup, tersenyum dari jauh, tersenyumnya manis sekali seperti itu. Kebetulan pas itu Tiang nggak ada, jadi Tiang nggak bisa komunikasi langsung dengan beliau begitu. Tiang sendiri ya senang, walaupun suatu karya itu tidak dinilai dengan uang, tapi kesenangannya itu didapat dari orang-orang yang menghargai dan ikut, artinya berpartisipasi terhadap lukisan tersebut. Kebetulan yang pertama ngayah di pura itu Ibu Tiang sekitar 10 tahun lalu. Itu banyak proses di sana yang terjadi. Yang masih kecil pada saat itu, ya berbagai kisah kehidupan saya lalui walaupun masih muda saat ini, dari ekonomi, keluarga, banyak hal tentunya. Dari sebelum Tiang sama Ibu Tiang ngayah itu, Tiang belum seperti ini, maksudnya hidup Tiang dulu susah. Sebelum tinggal di tempat sekarang, saya tinggal di tempat sebelumnya itu di Panjar, itu rumah saya bisa dibilang rumahnya kurang layak untuk dihuni begitu. Pernah kebakaran, pernah jatuh, ambruk begitu, tidak ada angin, tidak ada hujan. Terus keluarga ibu sering sakit-sakitan juga dulu sebelum ngayah. Akhirnya setelah ngayah, Ibu Tiang duluan, itu terjadilah perubahan-perubahan. Ya, mujizat itu ada, bisa dibilang seperti itu. Dari ekonomi juga berubah, kemudian tentunya dari kesehatan diberi selalu panjang umur Sungkara sampai sekarang, dan sekarang saya bisa pindah ke sini dan bisa diberikan rezeki untuk bikin rumah sendiri di umur saya masih muda, kemudian bisa melinggihkan Ratu Niang, ada Padma di sini juga, ada pelinggih Ratu Bagus, ya Ratu Gede juga ada. Terus ya begitulah perjalanan awalnya. Paice itu istilahnya kan percaya nggak percaya begitu. Jadi Tiang juga maksudnya tidak berharap itu dapat apa-apa. Yang saya inginkan hanya menyalurkan hobi dan bakat saya melukis seperti itu. Dan kebetulan dapat juga penuntun, seorang pengempon langsung. Ya, jadi saya juga nggak bercita-cita pengen dipajang lukisannya di Pura Griya Tanah Kilap, itu enggak sama sekali. Jadi itu penghargaan dari pengempon mungkin. Dan tujuannya juga itu untuk biar pemedak eling terhadap sosok Ratu Niang Sakti seperti Kenten. Kalau paice ada sih itu beberapa, ada kuas, ada batu 3,
kalau nggak salah itu masih saya simpan sampai sekarang. Saya belum tahu fungsinya seperti apa, jadi hanya untuk pajangan saat ini, saya belum tahu fungsinya. Kalau selain itu, setelah melukis Retuniang ini, Tiang banyak diberi kemurahan, itu seperti rezeki, Tiang bisa bangun ngerajan seperti itu. Terus setungkara Tiang ketemu jodoh Tiang, tahun depan mau menikah, bulan depan mau menikah, seperti itu. Ya banyak sih mujizat yang diberikan dari awal sampai sekarang Tiang Ayah, seperti itu. Kalau sebelum lukis Retuniang itu sebelumnya pernah juga ngelukis yang lain, tari-tari yang lainnya seperti pernah Ratu Gede, Dewi Kuan Im, sama Kanjeng Ratu. Cuma itu tidak melalui proses seperti yang Retuniang ini begitu. Dan di sana melukisnya juga bisa dibilang tidak berhasil. Jadi dari sana saya introspeksi diri, jadi kalau melukis yang seperti istilahnya pingit seperti ini tidak bisa sembarangan, begitu ada prosesnya. Ya kalau misalkan ada orang yang pengen dilukis untuk dilinggikan seperti itu, jadi ya itu harus melalui beberapa proses lagi. Tiang kebetulan sudah hal yang sama juga sempat dibicarakan sama pengampuan pura Gung Aji, kalau ngelukis seperti ini ya harus motor pioning dulu paling enggak gitu. Mau melukiskan siapa, misalkan Ratu Gede, Dewi Kuan Im, itu motor pioning dulu bisa di Pura Gede Tanah Kilap langsung sama pengampuan pura begitu. Baru Tiang akan mau melukis seperti itu. Kalau Tiang sih ngelukis bisa-bisa aja, cuma itu prosesnya itu yang harus benar. Saya nggak mau juga kejadian hal yang sama seperti itu istilahnya. Jadi supaya hasilnya juga bisa bermanfaat dan tentunya juga ya ada proses yang benar di sana seperti itu. Kalau yang sebelumnya yang bisa dibilang gagal, lukisan sebelumnya itu tidak melalui proses yang benar. Jadi saya melukisnya itu seharian. Setelah melukisnya itu saya kebetulan ada kejadian maksudnya kejadian agak mistis. Jadi malamnya itu Tiang nggak bisa tidur, jam 12 kebangun kayak ada suara gamelan-gamelan gitu yang di kuping saya terngiang. Jadi saya nggak bisa tidur di sana seharian. Akhirnya saya sembahyang sama Ratu Butari, kenapa ini minta tolong jangan diganggu lagi. Akhirnya setelah itu Tiang tidur bisa seperti itu. Jadi ya kalau melukis yang istilahnya pingin seperti ini harus ada prosesnya, semua ada prosesnya, kehidupan juga ada prosesnya seperti itu. Jadi lakukan proses yang benar agar hasilnya itu bermanfaat begitu.